Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fandi dengan NIM 721141908 dari Robel Akuntansi D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu pada bab 10 sistem informasi manajemen, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Nah, bahasan pertama itu adalah ada moral, etika, dan hukum. Nah, moral adalah tradisi, kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Nah, moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Nah, moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etis adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang masuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Nah, untuk hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Bahasan selanjutnya ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Nah, penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan penggunaan serta hukum yang berlaku. Nah, hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis. Nah, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Nah, wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Nah, jadi bagaimana budaya etika diterapkan? Nah, keterkaitan antara CEO dan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Nah, jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajer tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Nah, tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Nah, para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat ya, dalam bentuk kredo perusahaan, bentuk etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Nah, untuk kredo perusahaan, corporate code, itu adalah pernyataan sikap yang mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Nah, tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Nah, untuk kode perusahaan yang disesuaikan, banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Nah, untuk program etika atau etika program adalah upaya terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Nah, aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Lalu ada meletakkan kode program dan kode pada tempatnya. Nah, kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Nah, kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Nah, lalu alasan dibalik etika komputer. Nah, James Hammer mendefinisikan etika komputer atau komputer etis sebagai analisis sifat dan dampak sosial tertentu komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Nah, dengan demikian etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Nah, seorang CEO harus apa aja? Yang pertama itu menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, lalu merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. Nah, James Hammer mengidentifikasi 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama ada kelenturan secara logis. Nah, Moore mengartikan kelenturan secara logical malleability sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa aja yang ingin kita lakukan. Lalu yang kedua ada faktor transformasi. Nah, alasan ketika komputer yang ini didasarkan pada fakta komputer
dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu yang dengan drastis. Nah, salah satu contoh yang baik adalah email. Nah, email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menjadikan cara berkomunikasi yang benar baru. Lalu ada faktor ketidaknampakan. Nah, alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Nah, seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Nah, ketidaknampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak. Nah, perhitungan rumit yang tidak tampak dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Lalu ada audit informasi. Nah, saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Nah, perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Nah, perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Lalu ada jenis aktivitas audit, yaitu ada audit finansial yang tugas utamanya itu memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Lalu untuk audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Nah, dengan mencari 3 fitur sistem dasar, yaitu kecukupan pengendalian efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Lalu jenis aktivitas audit selanjutnya ada audit berkelanjutan. Nah, untuk corporate audit sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Nah, untuk desain sistem pengendalian internal, dalam audit operasional dan beriringan, auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Lalu bahasan selanjutnya ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Nah, bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Nah, kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Nah, kode etik dan perilaku perusahaan ACM. Nah, bentuk kode etik ACM diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada keharusan moral umum, yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, yang ketiga keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang terakhir ada kepatuhan terhadap organisasi. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan, yang sudah aku paparin. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.